sebagai solusi atau alternatif terbaik teman-teman ya. Tapi di sini ada hak-hak yang tidak diperoleh oleh PPPK karena dia bentuknya kontrak. Kemudian ini juga bukan terkait tentang toleransi berbeda agama. Jadi yang D bisa kita eliminasi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas tentang prediksi soal untuk P3K tahun 2022, yaitu untuk kompetensi manajerial, sosiokultural, dan kompetensi teknis teman-teman. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai akhir. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya, biar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk video kali ini sudah sampai di part yang ke-41. Buat kalian yang belum nonton part 1 sampai part 40, silahkan cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Yang pertama, Mimin mau ingatkan kembali tentang materi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021, yaitu tentang integritas, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ini biasa Mimin singkat dengan JUPE, mandi, gerhana, berat. Selanjutnya tentang kerjasama. Yang ketiga komunikasi. Keempat orientasi pada hasil. Selanjutnya adalah pelayanan publik. Kemudian pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh mengelola perubahan. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Berdasarkan pengertiannya, kompetensi manajerial ini merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Jadi ini lebih kepada bagaimana kita bekerja sehari-hari teman-teman ya di tempat kerja. Kemudian selanjutnya Mimin mau ingatkan lagi tentang materi sosiokultural. Ini ada 4 berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Kemudian kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan yang terakhir adalah empati. Untuk pengertiannya, kompetensi sosiokultural ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya. Jadi ini terkait dengan bagaimana kita di lingkungan masyarakat teman-teman ya. Di lingkungan masyarakat. Nah ini ya. Oke, selanjutnya materi kompetensi teknis ini sebenarnya tergantung pada formasi atau jabatan yang dilamar ya. Jadi kita tidak bisa patok apakah soal yang nanti Mimin keluarkan itu akan keluar juga di teman-teman ya. Tapi setidaknya kita bisa latihan teman-teman. Oke, yang pertama itu teman-teman perlu pelajari tentang pengertian dari formasi yang teman-teman lamar. Kemudian fungsinya apa saja, tugas-tugasnya apa saja. Kemudian tujuan dan aturan yang berlaku dari formasi atau jabatan yang teman-teman lamar gitu teman-teman ya. Misalkan teman-teman mau jadi dosen, apa sih tugas-tugas dosen itu, kemudian tujuannya apa, kemudian aturan-aturannya sebagai seorang guru itu apa gitu atau dosen. Kemudian yang kedua, undang-undang yang terkait dengan formasi tersebut. Misalkan teman-teman mau daftar sebagai penyuluh pertanian, maka ada undang-undang terkait penyuluh pertanian itu teman-teman setidaknya harus baca-baca. Kemudian undang-undang yang terkait dengan dinas atau pemerintahan yang buka lowongan tersebut. Teman-teman minimal baca, misalkan teman-teman mau daftar di dinas perhubungan. Jadi undang-undang yang terkait dengan dinas perhubungan itu teman-teman baca-baca lagi. Kemudian yang keempat, penalaran dan pemecahan masalah. Ini ada salah satu dari PPPK teknis yang materinya adalah tentang penalaran dan pemecahan masalah. Ini ada hitung-hitungannya juga teman-teman ya, tapi tidak persis seperti TIU ya teman-teman ya. Kalau penalaran dan pemecahan masalah ini bukan ke TIU-nya teman-teman ya, tapi lebih kepada nanti kita diberikan tabel, kemudian histogram, diagram, itu kita ambil kesimpulan dari data-data tersebut gitu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ada juga yang melihat tentang kemampuan bahasa Inggrisnya teman-teman ya. Dan pemahaman tentang ASN juga ada, undang-undang terkait ASN ini silahkan dibaca-baca lagi ya, nomor 5 tahun 2014 teman-teman ya. Dan peraturan-peraturan terkait PPPK juga boleh dibaca-baca lagi teman-teman. Siapa tahu keluar teman-teman ya. Nah, selanjutnya Mimin mau ingatkan dulu tentang materi kompetensi teknis yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik ya, yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan, teman-teman. Oke, kita mau bahas dulu tentang nilai ambang batas, teman-teman ya, untuk manajerial dan sosiokultural ini. Untuk nilai kumulatifnya sama, teman-teman, yang maksimal 200, nanti akan ditambahkan antara manajerial dan sosiokultural. Karena jumlah soal untuk manajerial ini 25, tapi pilihannya cuma 4. Nilai yang paling tinggi ini 4, nilai paling rendah 1. Kecuali kalau teman-teman tidak menjawab, ini nilainya 0. Nanti ini akan hasil akhirnya kumulatifnya itu 100, teman-teman ya, untuk manajerial saja. Kemudian begitupun untuk sosiokultural, nanti hasil akhirnya maksimal 100, teman-teman ya, karena soalnya hanya 20, kemudian poin paling tinggi itu 5, yang paling rendah itu 1. Dan kalau tidak menjawab itu 0, teman-teman. Oke. Jadi untuk manajerial dan sosiokultural ini tidak ada jawaban yang salah, teman-teman ya. Kecuali nanti di kompetensi teknis baru kalau teman-teman menjawab nilainya 5, kalau jawabannya benar 5, kalau tidak menjawab atau salah itu nilainya 0. Oke, teman-teman, kita lanjut saja ke soal yang nomor 1. Nah, ini kita mau bahas dulu yang soal terakhir di part 41 kemarin, teman-teman ya. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Sedangkan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, 1/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir, kemudian 2/3 dari jumlah anggota MPR, 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir, atau 50+1 dari anggota MPR, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal ingat kata kuncinya saja, teman-teman, nanti dibuka lagi undang-undang dasarnya. Kalau usul perubahan undang-undang ini disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, sedangkan untuk mengubah pasal-pasalnya, sidang MPR ini harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya. Jawabannya adalah 2/3 dari jumlah anggota MPR, teman-teman ya, yang C. Kita lihat dulu pembahasannya, nanti ke teman-teman cocokkan. Nah, ini dia, teman-teman ya, pasal 37 Undang-Undang Dasar. Jadi untuk usul perubahannya benar 1/3 dari anggota MPR ya, untuk usulnya 1/3 dari anggota MPR. Kemudian untuk mengubah pasal-pasal undang-undang ini sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR ya. Bukan dari 2/3 jumlah anggota MPR yang hadir, tapi 2/3 dari jumlah anggota MPR, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Tawuran kerap kali terjadi. Berita terkait tawuran yang dilakukan oleh anak-anak sekolah menengah berseliweran di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, televisi, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, aksi para anak sekolah ini sampai pada pengeroyokan orang yang tak bersalah di jalan. Cara mereka mengungkapkan talenta mereka sungguh sangat meresahkan. Jika Anda memiliki anak remaja seusia mereka, maka sikap Anda untuk mencegah hal tersebut agar tidak dilakukan oleh anak Anda adalah: A. Saya akan membelikan permainan yang ia sukai agar ia dapat menyalurkan talentanya pada hal yang positif. B. Saya akan memperingatinya bahwa tawuran tidaklah baik dan hanya memberikan dampak negatif. Kemudian yang C. Saya akan mendoakannya setiap saat agar tidak terjerumus dengan pergaulan bebas. D. Saya memperingatinya untuk tidak tawuran dan mencontohkan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang E. Saya tidak begitu peduli sebab saya yakin anak saya tidak melakukan hal tersebut. Oke, teman-teman silahkan pilih jawaban kalian yang mana dulu. Kalau sudah, kita akan jawab bersama-sama. Oke, di sini tentang tawuran ya, tawuran yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Kemudian tidak hanya itu, dia juga sampai melakukan pengeroyokan. Selain tawuran juga pengeroyokan. Jadi ini adalah sikap yang meresahkan, teman-teman. Nah, kalau kalian punya anak, cara mencegahnya agar hal tersebut tidak dilakukan oleh teman anak kita gitu, bagaimana? Yang pertama, saya akan membelikannya permainan yang ia sukai. Nah, kalau permainan, teman-teman ya, ini ada batas waktunya. Jadi kalau misalkan hari ini dia sangat suka permainan itu, mungkin dia akan melakukan permainan itu, tapi kedepannya seminggu kemudian atau sebulan kemudian pasti dia akan bosan. Jadi ini bukan solusi yang efektif menurut Mimin, teman-teman ya. Jadi ini langsung kita eliminasi saja. Kemudian yang B, saya akan memperingatinya bahwa tawuran tidaklah baik. Oke, memperingati bahwa tawuran tidaklah baik dan hanya memberikan dampak negatif. Berarti ini menasehatinya, teman-teman ya. Kita keep dulu.
Kemudian yang C, saya akan mendoakannya setiap saat agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Ini mendoakannya ini baik teman-teman ya. Tapi kalau doa saja tidak ada usaha, juga tidak dapat dijadikan sebagai solusi atau alternatif terbaik teman-teman ya. Assalamualaikum teman-teman, Mimin mau rekomendasikan buku yang berisi kumpulan soal dan pembahasan untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara untuk calon PPPK tahun 2022 formasi guru dan non-guru. Buku ini berisi 11 paket yang terdiri dari 5 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi manajerial, 3 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi sosial kultural, dan 3 paket soal dan pembahasan untuk wawancara. Buku ini tidak tebal namun dapat mewakili setiap kompetensi soal dengan baik, berisi prediksi soal terbaru yang aplikatif. Harganya sangat terjangkau namun kualitasnya sangat bersaing dan unggul. Pembahasannya terperinci dan jelas. Yuk segera diorder. Terima kasih. Jadi yang ini kita eliminasi dulu karena kemungkinan poinnya sekitar 3 teman-teman ya. Jadi kita hanya memilih yang kira-kira memiliki poin 2 tertinggi. Kalau di sini 5 pilihan soalnya ini sosiokultural. Nanti kita akan pilih yang kira-kira memiliki poin 4 dan 5 teman-teman ya. Karena kalau kalian dapat nilai 4 saja itu sudah lulus dari nilai ambang batas teman-teman. Oke, yang D, saya memperingatinya untuk tidak tawuran dan mencontohkan sikap yang baik. Jadi ini ada nasihat, memperingatinya nasihat seperti yang B. Tapi di sini poin plusnya adalah mencontohkan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita keep dulu teman-teman ya. Kemudian yang E, saya tidak begitu peduli. Nah, ini nilainya kemungkinan 1, jadi ini langsung aja eliminasi karena kalimat tidak peduli itu berarti ya gak ada usaha lagi. Nah, sekarang antara B dan D teman-teman sudah tahu kan jawabannya yang mana? Oke teman-teman, jawaban yang memiliki poin yang paling tinggi di sini menurut Mimin adalah yang D ya, poinnya 5. Karena selain memperingati atau menasihati, dia juga mencontohkan teman-teman ya. Jadi jawaban nomor 2 ini adalah D. Kemudian poin 4 ada di B menurut Mimin teman-teman ya. Kita boleh beda pendapat teman-teman, silahkan komen saja di kolom komentar. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Berikut ini merupakan penerapan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ... Yang A, membiarkan teman sekantor untuk menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. B, ikut serta dalam kegiatan pramuka di sekolah. C, mengikuti kegiatan siskamling. D, mengajak warga sekitar untuk tidak golput pada pemilu 2024. Atau yang E, membantu korban bencana gempa bumi di Cianjur. Oke teman-teman, sebelum kita menjawab tentunya kita harus tahu dulu pasal 29 Undang-Undang Dasar ini bunyinya apa teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman, pasal 29 Undang-Undang Dasar ini terkait tentang kebebasan beragama ya. Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi teman-teman sudah tahu jawabannya ya. Jawabannya tentunya yang A teman-teman ya. Contohnya yang A, membiarkan teman sekantor untuk menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Oke teman-teman, untuk latihan ya silahkan teman-teman cari tahu B, C, D, E ini termasuk dari contoh penerapan pasal berapa ataupun penerapan Pancasila butir keberapa teman-teman ya. Silahkan dicoba-coba dulu sebagai latihan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Aparatur sipil negara atau ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. PNS dan PPPK memiliki hak yang berbeda berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Berikut ini merupakan hak PNS dan PPPK kecuali A, cuti, B, perlindungan, C, pengembangan kompetensi, D, fasilitas. Oke teman-teman, kita lihat di sini ASN itu ada 2 ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ini adalah undang-undang terkait tentang ASN teman-teman ya. Ada 2 yaitu PNS disebutkan di sana dan PPPK. Jadi PPPK juga ASN teman-teman. Tapi di sini ada hak-hak yang tidak diperoleh oleh PPPK karena dia bentuknya kontrak, dan ada juga yang hanya dimiliki oleh PNS haknya teman-teman ya. Kita lihat di sini kalau yang A, cuti ini PNS dan PPPK mendapatkannya teman-teman ya, berhak atas cuti. Kemudian perlindungan juga berhak. Kemudian pengembangan kompetensi juga keduanya bisa mendapatkan. Yang tidak itu adalah
fasilitas. Jadi fasilitas itu yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 ini, fasilitas hanya diperoleh oleh PNS, tidak PPPK, teman-teman ya. Kita lihat di sini pembahasannya. Untuk PNS ini ada gaji, tunjangan dan fasilitas, kemudian cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, kemudian perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk PPPK, ini teman-teman coba cek nanti di pasal 21 dan pasal 22 teman-teman ya. Ada gaji dan tunjangan, kemudian cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi saja. Jadi yang tidak termasuk hak dari PPPK namun di PNS dapat itu ada fasilitas, kemudian jaminan pensiun dan jaminan hari tua, teman-teman. Itu bedanya teman-teman ya. Siapa tahu nanti keluar di kompetensi teknis, kita juga tidak tahu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Suatu hari Anda bepergian ke taman kota bersama keluarga. Tiba-tiba anak Anda memungut sampah bekas makanan ringan yang tergeletak di sekitar taman dan membuangnya ke tempat sampah. Anda memperhatikan hal tersebut dan menanyakan alasannya. Anak Anda mengaku meniru tindakan seseorang yang membuang sampah pada tempatnya. Sikap anak Anda mencerminkan sila, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa, atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Silakan teman-teman ikut menjawab. Oke, jika sudah, kita jawab bersama teman-teman ya. Ini tentang bagaimana seseorang memungut sampah dan memasukkannya ke tempat sampah. Berarti ini dia peduli terhadap lingkungan. Ini bukan terkait musyawarah, jadi yang B kita eliminasi. Kemudian Persatuan Indonesia juga bukan, karena biasanya untuk sila ketiga ini dampaknya cukup besar ya untuk rakyat Indonesia, untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi Persatuan Indonesia juga tidak termasuk di contoh kasus yang nomor 5 ini. Kemudian ini juga bukan terkait tentang toleransi berbeda agama, jadi yang D bisa kita eliminasi teman-teman. Nah, sekarang antara C dan E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke teman-teman, kalau Mimin lebih setuju untuk poin 5 ini, jawabannya adalah yang E teman-teman. Karena di sini kasatnya saja ya, belum ke poin-poinnya. Kita lihat di sini ada sikap yang beradab. Jadi kasus nomor 5 ini jawabannya adalah yang E teman-teman, yang memiliki poin 5. Kemudian yang C poinnya 4 teman-teman menurut Mimin ya. Kenapa bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jadi kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini lebih kepada tindakan orang bersama-sama. Jadi misalkan dia mencintai kebersihan secara bersama-sama, kemudian melakukan kegiatan gotong royong atau kerja bakti dan lain sebagainya. Nah, itu baru termasuk ke yang C. Sedangkan kalau peduli terhadap lingkungan dilakukan oleh seseorang saja atas kesadaran dia sendiri, ini termasuk dari sikap yang mencerminkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab teman-teman ya. Kita lihat dulu butir-butir Pancasila untuk sila kedua teman-teman ya. Nah, di sini untuk sila kedua, butir kedua teman-teman ya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, ini juga termasuk teman-teman. Kemudian mengembangkan sikap saling mencintai, kemudian mengembangkan sikap saling tenggang rasa, mengembangkan sikap tidak semena-mena, ini juga termasuk dari sikap yang beradab teman-teman ya. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, kemudian yang ke-9, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Nah, karena sifat-sifat inilah maka dia melakukan aksi untuk memungut sampah dan menaruhnya di tempat sampah teman-teman ya. Jadi kesadaran atas diri sendiri untuk menjaga lingkungan itu termasuk dari sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Terlebih contohnya seperti contoh kasus yang di nomor 5 ini teman-teman ya. Kita boleh beda pendapat, mungkin menurut kalian lebih ke yang C, boleh saja teman-teman. Tapi kita lihat lagi contoh soal yang berikutnya ini teman-teman ya, biar kita bisa membedakan antara yang sila kedua dan sila kelima. Oke, yang ke-6, seluruh warga negara Sukamaju sangat antusias menyambut hari besar keagamaan mereka, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Salah satu wujudnya adalah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan 2 hari sebelum Hari Raya. Mereka saling bahu-membahu agar lingkungan mereka segera bersih. Tidak ada rasa iri hati dan canggung. Sebab kekompakan mereka, seluruh desa Sukamaju tampak bersih dan rapi dalam sekejap. Tindakan warga desa Sukamaju mencerminkan sila dengan lambang A. Bintang, B. Kepala banteng, C. Padi dan kapas, D. Pohon beringin, atau yang E. Rantai.
Nah, ini teman-teman ya, silahkan teman-teman analisis bedanya di mana antara nomor 5 dan nomor 6. Seperti yang saya tadi katakan, bahwa yang nomor 5 itu teman-teman lebih kepada kesadaran diri sendiri, kemudian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang nomor 6 ini kegiatannya seperti apa? Silahkan teman-teman analisis dan teman-teman jawab di kolom komentar jawaban teman-teman apa, A, B, C, D, atau E teman-teman ya. Dan jangan lupa sertakan juga alasannya, oke? Terima kasih. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Terima kasih atas partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain biar manfaatnya tidak berhenti di kalian, oke? Terima kasih teman-teman, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.